Rasa suaranya mati. Tes. 1 tes. Oke, udah muncul ya? Sudah. Oke, kakak-kakak, kita mulai ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam. Suaranya hilang lagi, Kak. Nah, kelihatan dong. Baik. Muncul, Kak. Tes 1, 2. Muncul ya, Kak ya? Kita ulangi lagi, Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini, kakak-kakak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Tabik pun. Oke, ya pun, tabik pun. Kita mulai ya, kakak-kakak. Hari ini kita tatap maya yang ketiga. Kita sudah masuk kakak-kakak ke modul 1.2, kakak-kakak. Di sini kita akan membahas sedikit dari pembelajaran kakak-kakak di asinkronus kemarin. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Ini kesepakatan bersama kita kemarin, Kak. Diharapkan kakak-kakak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Jika nanti ada kendala di misal kita menggunakan Jamboard atau apa, memaksimalkan fitur chatnya ya kakak. Klik raise hand, angkat tangan sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke kakak-kakak, di sini ada pernyataan, kemana 5 menit. Jadi kakak-kakak kemarin sudah belajar ya di modul 1.1. Saya pengen tahu sih sedikit saja, kita merimain atau mereview kembali atau mengingat kembali apa yang kita pelajari kemarin kakak-kakak. Apa aja sih yang kita bahas atau kita pelajari kemarin, Kak? Ayo, ada yang masih ingat tidak? Kemarin di modul 1.1 kita bahas tentang apa ini? Tentang refleksi diri. Oke. Kak Pandu, refleksi itu kemarin ada framework itu ada berapa, Kak? Masih ingat nggak, Kak? Ada 2, Gibbs sama apa kayak lali aku. Lagi buka ini, Kak. Pandu. Lagi buka laptop. Iya, kakak-kakak. Gibbs dan apa, Kak? Framework Gibbs dan Gorton. Oke, kakak. Jadi kemarin kakak-kakak kita sudah mempelajari tentang refleksi ya, kakak-kakak. Itu ada 2 pendekatan, Gorton dan Gibbs. Buat kakak-kakak yang kemarin lupa atau belum membaca modulnya, diharapkan nanti kakak-kakak membaca kembali modulnya di modul 1.1. Karena nanti di pertemuan tatap maya ke-4 atau ke-5 nanti kita akan membahas kembali refleksi yang kakak-kakak gunakan, Gorton atau Gibbs, di tugas
1.2D kalau nggak salah ya kakak-kakak. Oke, harapannya kakak-kakak di sini setelah kita mempelajari refleksi kemarin, untuk guru dan peserta didiknya setelah melakukan refleksi itu kita mempunyai harapan kakak-kakak ada perubahan. Kira-kira apa yang diharapkan kakak-kakak? Ada yang mau berpendapat? Oke, Kak Abi. Silakan. Halo Kak Abi. Suaranya tidak muncul Kak Adi. Kak Agustinus Adi. Ding, aku nonton tempatmu ya, Ding. Gimana kakak-kakak? Mempunyai harapan nggak dengan adanya refleksi yang telah dilakukan kemarin kakak-kakak? Oke Kak Pandu. Suaranya belum muncul Kak Pandu. Oke, maaf. Manfaat refleksi bagi siswa dan bagi guru bukan tadi soalnya. Ya. Bagi siswa untuk memantik berpikir kritis, melatih hadir secara penuh dalam pembelajaran, melatih jiwa kepemimpinan peserta didik. Kalau untuk guru, evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, baik kognitif, psikomotor, dan lain-lain. Kemudian membantu guru dalam mendesain pembelajaran. Terakhir, membiasakan hadir secara penuh dalam pembelajaran. Mungkin itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Pandu untuk jawabannya. Kita beri satu tepuk ya Kak. Oke, kita lanjut saja Kakak. Di sini kita akan untuk tujuan luas. Hari ini kita memfasilitasi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, dan menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir pelatihan ini, kakak-kakak nanti diharapkan memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau yang kita sebut dengan Asset Based Thinking (ABT) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta. Jadi harapannya nanti di akhir pelatihan ini, pelatihan PJOK ini, kakak-kakak bisa menggunakan aset atau kekuatan asset-based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Tujuan capaian umum modul yang kakak-kakak pelajari kemarin di modul 1.1 dan 1.2 asinkronus, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Capaian khusus dari modul, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya yang ada, kakak-kakak,
secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, di sini peserta memiliki perspektif. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah nanti peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan ABT, Asset Based Thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Agendanya kakak, nanti kita 5 menit untuk pembukaan, pengingat kesepakatan bersama yang tadi, pemaparan tujuan, dan penjelasan agenda kegiatan. 10 menit untuk membahas apa sih itu asset based thinking atau berpikir berbasis aset atau kekuatan. 60 menit ini nanti terbagi dari 3 situasi, 3 sesi kakak-kakak. Nanti akan ada diskusi identifikasi, nanti diberikan sebuah situasi atau kasus. Nanti kakak-kakak memberikan sebaiknya bagaimana dari situasi-situasi tersebut. Nanti akan dibagi kelompok secara acak kakak-kakak. Selanjutnya 10 menit memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan kakak masing-masing. 5 menit menutup refleksi dan foto bersama. Jadi nanti kakak-kakak kita 90 menit, kemungkinan selesainya nanti karena tadi agak molor sedikit, 9:10, kita selesai jam 10:40 kakak-kakak. Paling lama jam 11 ya kak. Saling mengingatkan. Agenda detailnya seperti ini kak. Jadi nanti 10 menit berdiskusi tentang studi kasus 3. Mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip Asset-Based Thinking, ABT. Nanti studi kasus 4 ini salah tulis, di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Studi kasus 4, bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Selanjutnya, apa? 10 menit. Apa ini? Di sini ada sebuah pernyataan kakak-kakak. Kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, tapi itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini pernyataan dari Mahatma Gandhi. Jadi kekuatan itu bukan dari fisik kita, tapi dari kemauan kakak yang tak tergoyahkan. Jadi diharapkan kita semua dalam pembelajaran itu intinya ada kemauan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, nah di sini kakak, nanti kakak-kakak berdasarkan proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan secara mandiri di sekolah atau di modul yang kemarin sudah dibaca, atau dari pengalaman setelah PGP, program guru penggerak, dan program yang lainnya. Di sini ada sebuah pertanyaan kakak-kakak. Nanti kakak-kakak coba jawab semuanya di kolom chat, tapi jangan langsung dikirim kak. Nanti kita enternya, kirimnya bersama-sama. Jadi kita ketik dulu. Pertanyaannya adalah, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset-based thinking? Ya. Jadi kakak-kakak sekarang dipersilakan menjawab pandangan terhadap asset-based thinking yang kakak ketahui. Dipersilakan kakak-kakak untuk menggunakan kolom chatnya bersama-sama. Nanti kita enternya bersama-sama ya kakak ya. Kita beri waktu 2 menit ya kak. Persilakan.
Kakak-kakak ini baru 11 peserta ya yang datang. Kalau kakak-kakak ini punyai atau dekat bisa dihubungi kakak, ada 4 yang belum masuk ini kak. Kak Karyadi, Kak Margiono, Kak Jajat, satu lagi siapa ini ya? Kak Fajar Rini. Bisa dihubungi kak, ada 4 orang. Karena sebentar lagi kita masuk sesi diskusi dibagi kelompok kakak. Oke, Kak Karyadi hadir. Mungkin bisa dibantu kakak. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin belum bisa masuk karena kendala sesuatu. Ya Kak Pandu, gimana? Kak, ini jawabnya di kolom komentar WA atau di Di chat? kolom chat Kak. Chat sini Kak. Komentar kolom chat di kanan bawah. Kalau di saya ada di kanan bawah yang kotak ada garis-garisnya Kak. Sudah ketemu ya Kak Pandu? Jadi kakak-kakak membuat menjawab pertanyaan apa pandangan terhadap pendekatan asset based thinking atau kekuatan. Oke, kakak-kakak yang sudah di hitungan ketiga kita boleh pencet enter bersama-sama ya kakak ya. Oke, 1, 2, 3. Boleh dikirim kak. Oke, kita lihat ya sama-sama kakak-kakak. Di kolom chat kita baca sama-sama. Ini pandangan dari Kak Anggun. Asset based thinking itu sangat positif karena memanfaatkan kekuatan yang sudah ada di dalam diri
sehingga akan fokus mengembangkan, bukan lagi mencari hal yang kurang. Oke. Selanjutnya Kak Pandu, asset based thinking adalah pendekatan yang memusatkan perhatian atau fokus pada aset modal dan kekuatan untuk berpikir positif. Selanjutnya Kak Egi, pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Kak Adi, pendekatan yang bertujuan pada nilai positif dalam diri seseorang. Kak Eka, asset based thinking, pendekatan berbasis aset yang dimiliki atau nilai positif dalam diri. Merupakan pendekatan atau cara berpikir berbasis kekurangan. Hal apa yang kurang, termasuk hal yang negatif, hanya akan menilai kekurangan. Oke, maksudnya positif ya Kak. Kak Yunita, merupakan cara praktis menemukan dan mampu mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir kita saat diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, inspirasi menjadi kekuatan atau potensi yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Oke, Kak Anwar, bermanfaat bagi peserta didik atau guru sendiri karena proses berpihak pada peserta didik serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Kak Aji dapat memiliki nilai positif dan semangat yang tinggi dalam proses pembelajaran. Kak M. Tugino sebagai pengembangan variasi cara ajar guru. Oke, Kakak, di sini kakak-kakak yang sudah menulis ini ada yang menarik ini Kakak. Kak Egi, masih hadir Kak Egi? Iya, siap, Kak. Boleh Kak dibaca lagi jawabannya? Ya, jawabannya di sini kan aset based thinking itu kan tadi kan pendekatan yang berfokus pada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki, Kak. Itu bisa dari aspek dari peserta didik, dari kita sendiri, bahkan dari lingkungan sekolah. Halo? Iya Kak, kira-kira Kak, kelebihan itu maksudnya yang bagaimana Kak? Atau kekuatan? Ya, kelebihan atau kekuatan atau potensi. Jadi kalau dari si peserta didiknya, pasti kan peserta didik itu mempunyai kekuatan atau kelebihan, potensi dan kekurangan, karena dari teori asset based thinking ini kita memaksimalkan kelebihan yang dimiliki anak, serta yang kedua kita memaksimalkan sarana dan prasarana yang kita miliki yang lebih, Kak. Kita ajarkan yang menonjol, contohnya prestasi atau keunggulan lah Kak, keunggulan yang dimiliki sekolah sih Kak. Itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Egi. Saya pengen dengar dari Kak M. Tugino hadir. Kak M. Tugino bisa berinteraksi Kak M. Tugino. Oke, suaranya sudah ada Kak, Kak M. Tugino.
Tidak muncul Kak, Kak M. Tugino suaranya tidak muncul. Kerosok-kerosok di sini. Oke, yang lain coba hanya membacakan ya Kak ya. Boleh menjelaskan juga. Kak Yunita hadir, Kak Yunita. Lagi isa-isa, Kak. Oke, Kak Adi. Ya, Kak Asa. Kak. Suaranya kedengeran ya? Suaranya masuk. Masuk ya. Mungkin kalau orangnya nggak selalu kelihatan, Kak Pandu. Kelihatan kok. Izin menjawab, Kak Asa. Pendekatan yang bertujuan untuk menilai dari sisi positif yang dimiliki oleh seseorang, baik dari peserta didik ataupun orang-orang yang ada sekeliling. Terima kasih, Kak Asa. Oke. Jadi poinnya ini Kak Adi tadi apa ini Kak? Poinnya nilai positif dalam diri seseorang. Iya Kak. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi. Bukan berpendapat, membaca pendapatnya Kak. Dipersilakan Kak. Di sini Kak M. Tugino sudah open mic, tapi suaranya nggak masuk Kak Tugino. Kak Eka. Kak Eka ada? Oke. Ada Kak. Ya, dipersilakan Kak membaca jawabannya Kak. Oke. Nah, merupakan pendekatan atau cara berpikir berbasis kekurangan. Kira-kira kalau ini Kak, kita asset based thinking ini kan kekuatan. Kira-kira kekurangan atau kelebihan Kak? Kekuatan itu kelebihan, Kakak. Oke, kelebihan. Kira-kira maksudnya kelebihan bagaimana Kak? Menurut Kakak? Menurut saya, ya latar belakang kelebihan atau kekurangan peserta didik, Kak. Keberagaman kemampuan. Oke, di sini ada kata aset. Aset itu kira-kira dari kita atau dari yang lain atau bagaimana Kak? Dari kita sebagai pendidik maupun aset kelebihan dari peserta didik, Kakak. Menurut saya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Eka. Oke, kita beri tepuk buat 3 kakak-kakak yang telah memberikan pendapatnya. Di sini kakak-kakak ABT atau asset based thinking itu adalah kekuatan untuk berpikir positif kakak-kakak. Jadi tadi yang disebutkan oleh Kak Adi ya. Kak Adi tadi kita harus berpikir positif dalam pembelajaran kakak-kakak. Kata kuncinya pendekatan berbasis kekuatan ini apa sih yang bisa kita lakukan secara positif. Jadi misalnya nanti kakak-kakak mempunyai aset yang bisa dikatakan asetnya hanya itu. Ini mungkin aset dari aset benda atau bola yang kita miliki hanya itu. Kita nggak boleh berpikir negatif Kak sebenarnya kalau ABT ini. Harus positif terus berpikirnya.
Jadi pembelajaran itu bisa berjalan dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Oke, kakak-kakak kita lanjutkan. Apa asset based thinking adalah apa gitu ya. Tadi kakak-kakak sudah sebenarnya sudah dijelaskan di kolom chat tadi apa itu asset based thinking. Yang mungkin kita akan bahas kali ini, keistimewaan asset based thinking adalah apa kakak-kakak. Kita coba tulis lagi di kolom chat keistimewaan dari kita menggunakan aset atau kekuatan atau hal positif untuk ABT ini, asset based thinking. Dipersilakan kakak untuk menulis kembali di kolom chat terkait dengan keistimewaan asset based thinking. Dipersilakan kakak. Nanti kita enternya sama-sama ya kak, kayak tadi ya. Nanti hitungan ketiga diberi waktu 2-3 menit kakak untuk menulis. Oke, kakak-kakak sudah menuliskan jawabannya. Jadi kakak-kakak tuliskan apa sih pendapat kakak-kakak dari keistimewaan menggunakan tes satu. Oke, kakak-kakak kita enter bersama-sama ya kak. 1, 2, 3. Boleh dikirim jawabannya. Oke. Oke,
Kita lihat jawaban kakak-kakak di sini. Dari Kak Yuda, berproses berpikir di mana seseorang akan selalu melihat dirinya dan dunia, membuat segala sesuatu bekerja dengan baik, serta kekuatan yang potensi yang ada. Keistimewaannya membantu kita lebih pede dengan efektif dalam menyampaikan pesan. Kak Adi, identifikasi mengenali hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Istimewaannya memiliki kepercayaan bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat berkontribusi. Kak Karyadi, keistimewaan yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan. Oke, Kak Pandu, membantu lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Kak Egi, membentuk sikap terbuka, aktif, dan kreatif. Kak Eka, lebih percaya diri, efektif dalam menyampaikan pesan. Kak Anggun, fokus pada kekuatan dalam diri. Kak Aji, semakin percaya diri, berpikir positif dalam menyampaikan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kak Sugino, pemanfaatan olahraga yang dibutuhkan berdasar kreativitas dan kekuatan. Oke, di sini saya ingin dengar suaranya Kak Aji ini. Kak Aji bisa berinteraksi untuk open mic. Kak Aji Nikolaus. Suara saya terdengar nggak ini kakak-kakak? Mohon jawab. Jangan-jangan suara saya nggak ada. Halo. Dengar Pak Sa, suaranya terdengar dengan jelas. Dengar. Kita masuk ini. Baik, Halo. Kak Aji. Ya. Halo Kak Aji. Bisa ini Kak Aji membacakan jawabannya Kak Aji. Oke. Keistimewaan dari pendekatan asset based thinking menurut saya itu dapat membuat kita semakin percaya diri dalam melaksanakan proses pembelajaran serta selalu berpikir positif sehingga materi-materi yang kita berikan itu dapat disampaikan dengan baik, efektif dan efisien serta dapat mudah diterima oleh peserta didik. Begitu Kak Asa. Agak berisik di sini Kak Asa, agak mohon maaf ya. Iya, Kak Aji, terima kasih untuk jawaban dan pendapatnya. Oke Kak, sama-sama. Oke, Kak Mardiono, sehat Kak? Mantap ini, baru masuk jadi belum terlalu menyimak, jadi sementara mendengar dulu ini Pak. Mohon maaf Pak Asa, ini barusan selesai ngajar. Oke Kak, boleh dibacakan saja Kak ini. Oh, belum menulis ya? Belum. Baru mas. Sambil dibaca Kak, dan teman-teman bisa untuk referensi. Ini Bapak. Ya. Ya Kak, terima kasih. Kak Tugino ini dari tadi mungkin bermasalah di perangkatnya ya Kak Tugino. Bisa satu sudah bisa. Mohon maaf ini yang satunya saya tutup suaranya. Oke, Kak Tugino boleh membacakan jawabannya Kak. Terima kasih Kak. Yang di satunya ditutup aja Kak.
Sudah, oke. Ya. Silakan, Kak. Yang keistimewaan di sini adalah bahwa dengan kekuatan kita, fasilitas yang di sekolah yang memang tidak lengkap, bagaimana caranya menghadapi anak yang 22 anak, mereka dapat merasakan semua. Jadi kita dapat memodifikasi alat yang tidak lengkap menjadi lengkap dengan modifikasi kita atau kreativitas kita untuk membuat alat sesuai dengan yang dibutuhkan. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Kita beri 2 tepuk untuk kakak-kakak yang sudah menjawab keistimewaan tersebut, Kak. 2 tepuk. Jadi betul, kakak-kakak. Jadi keistimewaan dari Assess Based Thinking ini itu diharapkan kita nantinya bisa menjadi lebih inovatif, lebih kreatif, dan tetap berpikirnya itu secara positif, kakak-kakak. Secara positif, jadi kita mampu menciptakan hal-hal baru, kakak-kakak. Berpikir positif itu maksudnya adalah aset di sekolah. Misalnya kita tidak punya bola kaki, tapi kita ingin memberikan pembelajaran bola kaki. Jadi kita berpikir positif secara kreatif dan inovatif. Bagaimana anak-anak itu seperti yang disebutkan Kak Tugino tadi, semua bisa merasakan pembelajaran. Jadi entah kita membuat modifikasi bolanya atau modifikasi permainan atau sebagainya, kakak-kakak. Jadi kita pembelajaran itu secara positif agar anak-anak bisa merasakan semuanya. Kesimpulannya kemungkinan seperti itu ya, kakak-kakak. Kita lanjutkan. Di sini ada mengapa 20 menit. Kita sudah masuk ke mengapa. Di sini kakak-kakak ada studi kasus 3. Ini bisa difoto kakak-kakak. Nanti kita akan membuat. Oke, udah difoto, Kak? Belum, Kak. Sabar. Di sini, oke, saya besarkan ya. Oke, sudah sedikit besar belum, kakak? Kebaca nggak? Nah, kita bersama-sama ya, saya ikut membaca. Di sini ada studi kasus 3, pada saat menentukan tujuan pembelajaran, asesmen dan aktivitas kegiatan dari capaian pembelajaran. Di sini ada namanya Pak Gerak. Itu ada Pak Gerak. Dia sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolahnya terkait kebijakan dan kemampuan kepala sekolah dalam bernegosiasi dengan pihak perkebunan kopi, karena memiliki area yang sangat luas dekat sekolah untuk dijadikan tempat peserta didik belajar di ruang kelas, di alam. Sarana lapangan olahraga yang dimiliki kantor perkebunan kopi untuk pembelajaran PJOK pun dapat dimanfaatkan penggunaannya bila ada kesepakatan atau kerjasama. Jadi ini di sini Pak Gerak meminta tolong nih sama kepala sekolah untuk keaktifan pembelajaran dengan izin ya kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak di sini nanti baca studi kasusnya. Sudah difoto ya kak ya. Nanti saya akan buat beberapa kelompok secara acak nih kakak-kakak. Dari berdasarkan studi kasus ketiga, ini juga bisa difoto. Jadi yang nanti perlu didiskusikan oleh kakak-kakak, identifikasi pendekatan berpikir, apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Identifikasi aset, nanti di situ ada aset apa saja kakak-kakak. Kemarin itu di modul 1.2 belajar asinkronus itu ada beberapa aset atau modal utama. Asetnya apa aja nanti disebutkan.
ada 7 aset ya kakak-kakak. Nanti sambil dibuka di LMS ada 7 aset atau modal utama kakak-kakak. Yang 3, nanti jelaskan strategi. Kemungkinan kakak-kakak nanti membaca dan kira-kira strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis ases atau situasi tersebut. Jadi maksudnya nanti kakak-kakak lihat yang dialami Pak Gerak itu, dan nanti kakak-kakak kira-kira punya nggak strategi apa yang seharusnya dilakukan Pak Gerak. Oke. Di sini saya coba untuk bagi kelompoknya ya Kak ya. Nanti boleh dipresentasikan. Nanti silakan berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing. Apa yang ditulis, nanti bagaimana yang membacakan atau bagaimana yang menjawab dari pertanyaan-pertanyaan itu. Kita coba langsung. Waktunya lama Kak, 20 menit untuk setiap studi kasus ya. 20 menit, nanti ada 3, kasusnya ada 3. Nanti saya buat 3 kelompok kakak-kakak. Jadi studi kasusnya akan dipresentasikan sesuai kasusnya nanti Kak. Oke, saya buat kelompok. Oke, waktunya nanti untuk diskusi itu kita buat 10 menit ya kakak-kakak. Jadi 20 menit, 10 menit untuk diskusi, 10 menit untuk menyampaikan. Oke. Mohon dengan sangat soal diulang. Iya Kak. Oke, saya buka open room. Nanti silakan kakak-kakak masuk. Oke. Silakan masuk kakak-kakak ke roomnya yang dibuat. Dipencet join kakak-kakak. Oke. Oke, Kak Yunita, Kak Anggun, Kak Anwar, silakan masuk ke roomnya kakak-kakak. Halo, Kak Anggun, Kak Yunita.
Oke, kakak-kakak, selamat datang kembali. Gimana diskusinya untuk tadi studi kasus pertama tentang studi kasus 3 tentang Pak Gerak. Tadi saya lihat sudah banyak diskusinya sudah mulai jalan baik. Nanti ada 3 di studi kasus ini. Yang pertama kakak-kakak nanti akan kebagian satu-satu Kak per kelompoknya. Jadi nanti kelompoknya kemungkinan akan diacak lagi dari 3 kelompok. Nanti ada 1 yang mempresentasikan. Jadi nanti 2 kelompok lain diharapkan untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan atau tanggapan lainnya. Untuk studi kasus 3 Pak Gerak ini, kira-kira kakak-kakak kelompok mana yang pengen menyampaikan? Kita diskusi bersama-sama kakak-kakak. Kelompok 1, 2, atau 3. Tadi kelompok 1 ada Kak Adi, kelompok 2 ada Kak Egi ya. Kelompok 3 ada Kak Pandu tadi. Oke, kakak-kakak yang mau untuk menjelaskan identifikasi tadi. Gimana kalau saya berikan dulu sebelum ditunjuk Kak? Siapa yang mau? Tadi diskusinya belum selesai loh Kak. Nah itu dia. Oke. Gak apa-apa kakak. Gimana Kak Egi mau maju duluan? Belum siap, belum selesai Kak. Belum selesai. Iya belum. Ini lagi membaca studi kasusnya Kak. Oke. Kak Adi, bagaimana Kak Adi? Nah ini kalau Kak Adi ini luar biasa pengalamannya dari swasta ke negeri. Ya, senior saya juga ini. Izin Iya, Kak Asa. dari swasta ke negeri. Ya, dipersilakan. Ada senior di sini. Yang lebih senior ada Pak Margiono, Pak Karyadi sama Pak M. Tugiono ini yang senior. Tadi Kak Adi berapa satu ya? Saya kelompok 1 bersama dengan Kak Margiono, Kak Anwar, dan Kak Aji. Tadi belum sempat membahas semua ya Kak Anwar dan Kak Margiono. Nanti boleh ditambahkan. Tadi kesimpulan dari yang disampaikan oleh Kak Margiono itu kita memang harus selalu berkomunikasi dan selalu berpikir positif, katanya, baru bisa sampai dengan di situ. Apabila kita mengambil keputusan berkaitan dengan olahraga itu bisa dilakukan dalam terbuka gitu ya Kak Margiono tadi ya, misalnya tidak harus mempunyai lapangan yang besar, tidak perlu kita mempunyai semuanya itu kita punyai, misalnya aset ataupun peralatan, dan semua itu bisa dimodifikasi. Maka dari itu pertanyaan yang pertama itu memang harus sharing dan berkomunikasi kepada atasan itu harus terjalin baik. Itu kalau dari Kak Margiono, dan baru beberapa tadi baru mau ngomong Kak Anwarnya sudah balik lagi ke jadi belum sempat ngomong Kak Anwar tadi, tapi paling tidak sependapat ya Kak Anwar ya tadi dengan pendapatnya Kak Margiono begitu Asa. Nanti belum sempat dibahas untuk pertanyaan yang kedua, tapi mungkin saya bisa bacakan saja untuk pertanyaan yang kedua. Aset yang ada, aset-asetnya itu yang bisa dimiliki dalam situasi itu ada banyak. Manusia itu merupakan aset yang paling utama. Kemudian ada fisik, sosial, lingkungan, agama, kebudayaan, serta politik. Ya, mungkin itu. Kira-kira Kak Adi tadi dari studi kasus 3 itu aset yang ada apa aja Kak kira-kira tadi dari 7 itu? Nah, mungkin dari studi kasus ini saya tadi malah belum sempat membaca secara menyeluruh karena membuka room. Ada tambahan Kak Margiono atau Kak Anwar? Saya tak izin membaca sebentar. Di teman-teman kelompoknya boleh untuk menambahi, sama-sama boleh. Kak menambahi. Tadi siapa aja Kak
kelompok 1? Ada Kak Anwar, Kak Mardiono, dan Kak Aji. Aji apa Kak Karyadi? Aji ya. Pak Mardiono kemungkinan boleh menambahkan ini atau Kak Anwar atau Kak Aji. Tadi kan studi kasus 3 itu oke. Ya. Boleh menambahkan Kak Anwar. Asetnya tadi, asetnya yang saya sempat baca, yang pasti lahan perkebunan tadi. Oke, lahan perkebunan itu kira-kira dia masuk aset ini ya, lingkungan atau alam atau sosial, Kak? Kalau perkebunan bisa masuk alam mungkin, Kak ya? Oke, alam. Alam atau tadi kan, sosial ya? Benar, alam. Cuman tadi sosialnya apa, Kak? Guru itu untuk mendapatkan bisa melewati itu dia melalui aset apa? Gimana, Kak? Ini terus Aset apa lagi kira-kira yang ada gitu selain lingkungan alam tadi? Oh, manusianya ada nggak, Kak? tapi baru atasnya, Kak. Oke. Manusianya ada. Manusia ada, betul. Tadi manusianya itu ada guru dan Guru, kepala sekolah, dan yang kepala sekolah. punya kebun. Oke, dan yang punya kebun. Berarti aset manusia ada. Itu kalau aset sosialnya ada nggak, Kak? Kira-kira tadi di studi kasus 3 itu. Sosial itu seperti persetujuan tadi atau saling berinteraksi itu termasuk sosial. Kira-kira aset sosialnya di studi kasus 3 tadi ada nggak, Kak? ada. Ada, oke. Agama? Ada. Ada. Oke, saya tampilkan lagi tadi pertanyaannya di PPT kita tadi. Nah, di sini terakhir tadi itu sudah terjawab ya, asetnya ada beberapa. Selanjutnya strateginya, kira-kira strategi dari kelompok 1 untuk Pak Gerak itu sebaiknya bagaimana? Dipersilakan kelompok 1. Monggo. Saya tadi 1 apa 2 ya, lali aku. Dua, Pak. Oke, kita tunggu. Oke, Kak Adi, strateginya apa? Di situ kan Pak Gerak itu takut tapi pengen punya tempat belajar yang luas gitu, Kak. Strateginya untuk Pak Gerak itu apa kira-kira? Singkat saja boleh. Silakan, Kak. Tadi saya memberikan kesempatan ke Pak Mardiono untuk menjawab, boleh bisa. Oke, boleh. Baik, ini terima kasih. Saya akan mencoba ini. Strategi Pak Gerak, ya karena apa ya, keterbatasan aset yang ada di sekolah, kebetulan adanya itu di luar sekolah, ya tetap kita harus apa ya,
untuk memberikan yang baik terhadap itu ya kita harus komunikasi dengan apa yang punya kebun, dalam arti kita sampaikan dengan beliau itu dampak positif dan negatifnya di dalam menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Jadi metode pendekatan kita yang harus kita utamakan terhadap yang mengurangi komunikasi seandainya ada terjadi masalah ke depan berkaitan dengan penggunaan lahan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mardiono. Kita beri tepuk, 2 tepuk untuk kelompok 1 ya Kak. Jadi itu tadi beberapa studi kasus untuk kasus ketiga yang telah disampaikan oleh kelompok 1. Dimohon ini untuk kelompok 2 dan kelompok 3 memberi tanggapan. Boleh sebuah pertanyaan, boleh sebuah strategi yang kira-kira lebih baik seperti ini, atau pendapat kakak-kakak sekalian. Dipersilakan kelompok 2 dan 3 langsung saja open mic. Gimana Kak? Kelompok 3 ada Kak Pandu, ada Kak Eka, Kak Anggun, Kak Agus. Boleh memberikan umpan balik. Kelompok 2 Kak Eki, Kak Riyadi, Kak Tukino, Kak Yunita. Apakah sudah pas atau belum? Diberikan tanggapan kakak-kakak. Sudah baik atau belum? Atau yang lainnya boleh. Gimana ini Kak? Apakah penyampaian kelompok 1 sudah bisa diterima semua kakak-kakak untuk kelompok yang lain? Ya, sementara cukup baik. Baik. Oke, kita coba lanjutkan ya kakak-kakak. Di sini ada deficit based thinking kakak-kakak. Deficit based thinking itu kebalikan dari ABT atau asset based thinking. Jadi maksudnya di sini kita defisit. Kalau tadi itu positif, sekarang negatifnya. Jadi kita melihat apa sih kekurangan, hambatan atau masalah yang kita hadapi sehingga kita nanti bisa menanggulanginya untuk pembelajaran kita. Selanjutnya berdasarkan studi kasus tadi, hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghambat? Mungkin tadi ya, penghambatnya Pak Gerak itu ingin punya lapangan ya Kak ya. Tapi dia nggak berani untuk ngomong, jadi minta tolong kepala sekolah, itu sudah hal yang baik. Jadi kita nggak langsung sebagai guru minta izin langsung ke sana, lebih baik dari atasan. Jadi kita mempunyai atasan, lebih menghargai atasannya untuk aspek sosialnya tadi. Selanjutnya, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking? Oke, tadi sudah dijawab di pertanyaan yang tadi, keistimewaannya itu tentu saja perlu ya kakak-kakak. Pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK, itu guru PJOK nanti perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset.
Jika PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari banyaknya sumber daya, oke, Kak Rini masuk. Sumber daya yang dimiliki sekolah. Rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Oke, selanjutnya. Pentingnya pola pikir ini, kakak-kakak. Wujudkan visi mencapai tujuan dalam tujuan. Masalah, upaya mencari mengatasi masalah, perspektif, pasti ada sesuatu yang salah. Dari ABT ini, dari upaya kita identifikasi, apresiasi, selidiki kekuatan, potensi, dan aset. Perspektifnya pasti ada kekuatan, pasti ada potensi dan aset. Di sini, untuk ABT-nya cari kelemahan dalam sistem tersebut. Masalahnya apa? Kesulitan. Pengalaman emosi tidak menyenangkan. Untuk positifnya, memberi apresiasi kekuatan dalam sistem tersebut. Semangat gotong royong, ko-kreasi, masalah itu menjadi sebuah tantangan baru untuk kita. Pengalaman emosi menjadi lebih bahagia. Oke, di sini pertanyaannya di mana kakak-kakak? Oke, nanti ini jatahnya untuk kelompok 2 dan 3 ya kakak-kakak. Kelompok 1 nanti diharapkan memberi tanggapan untuk kelompok 2 dan 3. Ini bisa difoto kakak-kakak. Muncul studi kasusnya. Sudah difoto ya kak ya? Studi kasusnya per kelompok. Kak Eki sudah difoto kak? Sudah kak, sudah. Ya, Kak Adi tadi sudah. Kelompok 3, Kak Pandu masih hadir Kak Pandu? Ya, sebentar lagi Kak. Oke, langsung saja. Sudah difoto. Pertanyaannya adalah sedikit. Cuma satu pertanyaannya. Berdasarkan studi kasus ini, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Oke, siap. Kelompok 2 dan 3. Nanti kelompok 1 menanggapi ya, kakak-kakak ya. Kita langsung buat roomnya lagi. Karena waktunya sudah mepet, kita buat 7 menit aja ya kak ya. Untuk ngobrolnya di dalam room, untuk diskusi. Oke, dipersilakan masuk kakak-kakak. Waktunya 7 menit saja ya kak ya. Langsung membahas tentang itu tadi, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada. Oke, dipersilakan kakak-kakak. Oke, dipersilakan masuk kakak ke kelompok diskusinya masing-masing.
Ayo Kak Anwar, masuk ke kelompoknya. Oke, Kak. Yang lain boleh masuk ke kelompok diskusinya masing-masing, kakak-kakak. Kak Tukino, boleh masuk. Kak Adi, Kak Anggun, Kak Yunita, boleh masuk ke grupnya.
Halo Kak Yunita, Kak Gun. Oke, waktunya sudah mendekati. Oke, Kakak, untuk ini pertanyaannya cuma satu. Kira-kira kelompok mana nih yang mau mempresentasikan? Kelompok 2 atau kelompok 3? Boleh rebutan. Nanti masih ada satu lagi. Oke, Kak Egi, dipersilakan. Terima kasih Kak. Ini mungkin dari kelompok 2 ingin menyampaikan apa sih dari studi kasus Bu Hayati tadi, bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal. Nah, di sini Bu Hayati memanfaatkan, menurut kelompok kami itu ada 3 aset yang dimanfaatkan oleh Bu Hayati. Yang pertama itu aset politiknya, aset manusia, sosial dan politik. Nah, di pertama yaitu aset manusia. Bu Hayati memanfaatkan aset manusia yaitu program MGMP. Di situ perkumpulan guru-guru PJOK SMP. Kalau di SD itu KKG, dia memanfaatkan manusianya sebagai bahan mensosialisasikan ilmu yang dia dapat saat PPG. Nah, namun sebelum Bu Hayati menyampaikan apa ilmu yang didapat saat PPG itu, Bu Hayati juga memanfaatkan aset politiknya, yaitu dengan izin kepada pengurus atau ketua MGMP-nya. Karena tanpa persetujuan ketua MGMP mungkin Bu Hayati tidak dapat menyampaikan ilmunya. Terus di sini aspek sosialnya, ketika Ibu Hayati menyampaikan materi, di situ kan di studi kasus itu ada perbedaan pendapat, ada tidak setuju, ada interaksi sosialnya antara Bu Hayati dan Pak Dugar di situ. Sementara kalau dari pertanyaan itu, sementara itu mungkin dari Pak M. Tugino ada pendapat yang lain, Pak? Tambahan pendapatnya, Pak? Ya, siap. Oke, silakan. Siap. Jadi yang dimaksud di sini adalah dari izin MGMP untuk mendaftar ke PMM, kemudian PMM mengikuti PPKG, kemudian setelah dia mendapatkan PPKG, dia mengajak teman-teman yang lain untuk
kolentoransi ke webinar. Jadi pengembangan itu setelah mulai proses yang sudah disampaikan pada Pak Egi tadi, manusia, politik, sosial. Nah, sosial ini saya tambahkan dengan hasil urutan yang saya sampaikan tadi, dia mengajak teman-temannya lain untuk memanfaatkan situasi yang ada tadi 3, yaitu ada MGMG, ada BMM, ada BKG, punya mencapai webinar untuk mencapai prestasi yang akan dicapainya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada tambahan lain untuk kelompoknya dari kelompok 2? Apa sudah cukup? Yang pasti beliau webinar adalah sportif dan activity based thinking. Jadi dibuat suasana yang seindah-indahnya atau senyaman-nyamannya, walaupun dia ada yang konflik dengan keinginannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2, Kak Egi, Kak Karyati, Kak M. Tuki, Kak Yunita. Kita beri 2 tepuk sama-sama. Kakak-kakak kelompok lain, ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Boleh dari kelompok 1 atau kelompok 3? Persilakan. Ayo, silakan kakak. Menanggapi itu tidak harus dengan sebuah pertanyaan, mungkin sebuah apresiasi terhadap kelompok lain, terhadap mempunyai opini yang berbeda, itu boleh disampaikan kakak-kakak. Oke, kelompok 1 ada yang bisa ditanggapi kakak-kakak? Kelompok 1 ini ada Kak Adi, Kak Anwar, Kak Aji, Kak Margiono. Boleh menanggapi? Apakah sudah baik atau bagaimana? Silakan, Kak. Kak Adi, Kak Aji masih hadir? Masih, Kak. Oke, Kak Aji, boleh. Atau Kak Adi menanggapi, Kak. Izin Kasa tadi masih ke belakang, jadi belum seberapa jawabannya tidak seberapa mendengarkan. Ya. Oke, Kak Aji, mau menanggapi Kak Aji? Ini sebagian udah pulang, Pak. Sebagian masih di sana, katanya ada yang dijemput langsung dari sana tadi. Oke, Kak Aji. Tapi ada yang udah pulang ini satu mobil tadi. Di 21 itu, bukan yang pom lama itu. Yang dari Kak Aji, suaranya masuk. Mau menambahkan Kak Aji? Atau memberikan apresiasi untuk kelompok 2 yang disampaikan, apakah sudah baik atau bagaimana? Mana Kak Adi atau Kak Aji? Kita harus menanggapi nih satu ini. Kelompok 3, Kak Pandu, Kak Agus, Kak Eka, Kak Yunita. Apa sudah cukup? Kakak-kakak untuk kelompok 2 sudah baik? Boleh direspon, sudah baik Kak? Cukup, Pak. Oke, kita lanjutkan ya biar lebih cepat lagi. Selanjutnya kakak-kakak. Tadi itu di studi kasus kelima itu ada komunitas MGMP, pergeseran cara mengajar, komando, pemanfaatan PMM, kegiatan webinar, peran peserta yang aktif di dalam kegiatan MGMP. Sudah baik yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Kita lanjutkan saja. Terakhir bagaimana? Ini ada studi kasus 4. Pertanyaannya itu sama saja seperti yang sebelumnya, ini hanya menyebutkan apa saja, ada aset apa saja seperti yang studi kasus yang kedua tadi.
dan yang sudah dimanfaatkan itu apa aja. Oke, dipersilakan kakak-kakak memfoto dulu. Nanti waktu untuk studi kasus ini kita 4 menit saja kakak-kakak. Nanti bisa langsung dijawab. Diharapkan nanti kelompok 1, kelompok 2 menanggapi kelompok 3. Apakah boleh? Kakak-kakak boleh memberikan apresiasi kakak-kakak. Oke, kelompok 2 sudah baik tadi penyampaiannya, kami sudah paham. Misalnya seperti itu kakak-kakak. Silakan difoto. Untuk kelompok 3 bersiap-siap, ada Kak Pandu, Kak Eka, Kak Anggun. Nanti bisa menuliskan asetnya ada apa aja ya gitu di situ. Dan yang sudah dimanfaatkan itu asetnya apa. Sudah ya, kita mulai biar cepat karena masih ada 2 lagi nanti itu pertanyaan kecil. Setelah itu kita selesai. Ini kita sudah masuk 90 menit. Jadi nanti kita kelebihan sedikit. Insya Allah tidak lebih dari jam 11 ya kakak-kakak. Kita mulai bagi kembali. Waktunya hanya 4 menit untuk diskusi. Dipersilakan kembali masuk ke dalam roomnya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk bersiap memberi tanggapan atau pertanyaan boleh. Persilakan kakak-kakak.
Oke, kakak di kelompok 3 tadi saya lihat cuman ada Agus ini yang masuk, jadi tidak ada interaksi atau diskusi kelompok. Teman-teman kelompoknya tadi Kak Eka, Kak Anggun, Kak Pandu. Untuk Kak Agus sepertinya ada kendala di mic-nya tadi, videonya muncul tapi tidak ada apa namanya, tidak ada suaranya. Kira-kira ini Kak Pandu masih hadir nggak? Kak Eka dan Kak Anggun masih hadir nggak ini di dalam Zoom, di dalam Jimit ini? Oke, kelompok 3 ini tidak terjadi sebuah diskusi. Kakak-kakak kita analisis saja bersama-sama. Di sini ada studi kasus 4. Kita langsung saja menyebutkan. Kira-kira kakak-kakak nanti boleh jawab ada atau tidak ada, Kak. Kita jawab bersama. MA Jiwaraga, sarana prasarana sangat memadai. Berarti ini kemungkinan di lingkungan kota yang sekolahnya bagus ini kakak-kakak. Dananya pendanaan. Kira-kira pendanaan ini termasuk aset bukan, Kak? Aset, Kak, aset finansial itu. Finansial, baik. Oke. Orang tua sebagai donatur, berarti ini ada interaksi dari sekolah dan luar sekolah. Selain finansial uangnya, berarti ada aspek apa lagi nih, Kak, kira-kira? Ekonomi, sosial, Kak. Interaksi. Oke. Sosial. Ada orangnya, berarti antara 1 dan 1 manusia ya masuk, ada 3 aset. Selanjutnya ada wakil bidang kesiswaan, ada kepala sekolah, ada guru. Berarti ada politiknya tingkatan. itu. Oke, politik. Berarti politik ya, Kak. Selain itu ada lagi nggak, Kak? Fisik. Fisik ada. Fisik bentuk ada. Barangnya. Bentuk barangnya ada, Kak. Oke, di sini ada alat-alat olahraga. Fisiknya ada. Untuk agama ada nggak ini, Kak? Agama tidak, Kak. Agama di sini tidak disebutkan, tapi saya yakin kalau di sekolah tetap ada. Terakhir itu lingkungan alam atau agama budaya. Lingkungan atau alam ada nggak ini, Kak? Apa cuman di dalam sekolah saja? Kalau lingkungan alam kan di luar sekolah. Betul lah. Emang nggak dimasak nih gini? sekolah. Ada, oke. Berarti sudah terjawab kakak-kakak. Kita lanjutkan. Tadi itu terletak pada daerah perkotaan ya kakak-kakak. Studi kasusnya sarana prasarana sangat memadai. Semuanya sudah didukung. Berarti semuanya itu kalau di studi kasus tadi tinggal kemauan dari gurunya untuk memanfaatkan itu menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran. Upaya tadi politik, upaya kepala sekolah, dan berbagai aspek manusia lain untuk bersosialisasi itu ada politiknya ini di bagian sini, Kak. Keberanian peserta didik menyampaikan pendapat, keberanian komite menyampaikan kritik, dan kebijakan kepala sekolah. Selanjutnya, yang perlu diingat kakak-kakak ada 7 aset tadi: manusia, sosial, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, finansial, dan politik.
Di situ keberanian peserta didik menyampaikan kritik dan saran, mendorong kepemimpinan murid. Komite bersuara menyampaikan kritik tadi. Kepala sekolah memimpin pembelajaran sebagai pemimpin, mengupayakan menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan dan mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas sekolah pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi kakak-kakak diharapkan juga kepala sekolah di sekolah masing-masing itu membantu atau memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk kita sebagai pendidik dan warga sekolah. Kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan kepala sekolah dalam mengatasi tantangan yang ada. Maksudnya kemampuan untuk memengaruhi kebijakan kepala sekolah itu kita bukan mempengaruhi Pak jangan gitu, jangan ini, bukan. Tapi mengajak kepala sekolah membuat kebijakan yang baik. Misalnya pemenuhan aset fisik, bola, atau sebagainya. Selanjutnya, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Oke, lanjut langsung. Ini kakak, kita terakhir pertanyaannya. Pertanyaan terakhir ini kita tulis atau langsung saja ada yang bisa memberikan pengalaman di sekolahnya, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda atau di sekolah Anda, strateginya untuk apa yang Anda lakukan, strateginya apa. Di sini kakak-kakak kita membutuhkan jawaban dari pertanyaan ini. Siapa yang mau berpendapat satu saja, kakak? Misalnya di sekolah kita sudah punya aset yang lengkap, seperti studi kasus yang terakhir tadi, atau nggak punya alat. Terus bagaimana strategi apa yang dilakukan untuk agar aset itu bisa ada, atau kita menggunakan ABT tadi, asset-based thinking, walaupun asetnya tidak ada. Persilakan kakak-kakak yang mau menjawab. Oke, Kak Tukino, boleh. Yang jelas kalau sarana prasarana itu sudah lengkap, kita tinggal menambah jam pelajaran yang sudah diadakan. Jam wajib adalah jam mengajar, jam tambahan adalah jam ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuan dan sarana yang ada di sekolah. Terima kasih. Oke, kita beri satu tepuk untuk Kak Tugino. Oke, satu lagi Kak, untuk aset. Misalnya di sekolah, gimana nih kekurangan aset atau punya aset yang berlebih? Silakan Kak. Atau mungkin aset manusianya, peserta didiknya, atau bagaimana? Pendapat satu lagi terakhir kakak, boleh? Siapa yang mau memberikan cerita di pendidikan, satuan pendidikan atau sekolahnya masing-masing? Asetnya kurang apa, strateginya ke depannya pengennya gimana gitu. Ayo kakak, satu lagi yuk. Atau Kak Karyadi mau menyampaikan pendapat, Kak? Kalau saya kaitannya dengan aset-aset yang sampai terkunci, tidak dimanfaatkan. Kalau aset terkunci itu bukan berarti tidak dimanfaatkan, tapi untuk keamanan, kenyamanan. Kadang-kadang kalau gudang itu terbuka, itu kadang-kadang namanya anak banyak, kadang-kadang ada yang nakal. Tadi memang terpaksa harus terkunci. Dan berikutnya setuju dengan pendapat dengan Pak Tugiono. Itu aja.
Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita beri 2 tepuk untuk 2 kakak tadi yang memberikan pendapatnya. Selanjutnya, lakukan 5 menit. Jadi nanti kakak-kakak diharapkan kembali membuka LMS. Jadi secara mandiri nanti ada tugas yang harus dikumpulkan besok. Itu proses identifikasi sumber daya atau aset yang dimiliki. Nanti jadi kakak-kakak identifikasi sumber daya atau aset yang dimiliki di sekolah. Batas waktu pengumpulan akhir itu ada di modul 1.6. Selanjutnya tugasnya apa kakak? Jadi tugasnya nanti kakak-kakak mengidentifikasi sumber atau aset di sekolahnya masing-masing dan strategi memanfaatkannya. Misal tadi ada 7 aset, di sekolah itu sudah ada 7-7-nya, ditulis 7-7-nya. Misalnya manusia apa, kepala sekolah atau apa, aset lingkungannya apa, boleh. Yang kedua, Bapak Ibu memilih salah satu sumber daya yang akan diskusikan dari 7. Oh, jadi kakak-kakak di sini memilih salah satu dari 7 aset. Jadi tidak semuanya kakak-kakak, satu saja. Nanti hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Ini saya sudah lihat ada satu yang kumpul, itu sudah baik jawabannya. Nanti bentuknya kayak gini. Jadi satu aja kak, asetnya itu satu saja, ditulis di bagian sini. Misal aset di sekolah kita, aset fisik, kita nggak punya alat olahraga, keterangan atau strateginya bagaimana pemanfaatannya, membuat modifikasi atau bagaimana. Oke, selanjutnya pada akhir seksi kita hari ini, jadi kakak-kakak itu diharapkan mempunyai perspektif pendekatan aset based thinking atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi kakak-kakak diharapkan nanti mempunyai kemampuan memanfaatkan aset yang ada secara positif. Kalaupun asetnya tidak ada, bagaimana strategi kakak-kakak melaksanakan pembelajaran agar tetap berpusat kepada peserta didik secara positif dan mencapai tujuan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita selesai. Terima kasih kakak-kakak. Kita jangan lupa menghidupkan kameranya. Kita foto bersama dulu kakak-kakak. Oke. Kak Egi boleh, Kak Yunita, Kak Anggun, hidupkan kameranya. Kita berpose seganteng, secantik mungkin. Ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Bentar kakak, saya simpan dulu. Sekali lagi ya kak. Boleh request ya kak? Saya minta nanti semuanya pose jempol aja kak. Sama-sama kita pose jempol. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak waktunya hari ini. Semoga sehat selalu dan kakak-kakak boleh melanjutkan kegiatannya masing-masing. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat kak. Terima kasih. Selamat siang kak, terima kasih. Terima kasih banyak.